dan kita bersama Ustaz Haji Ahmad Saleh Farman kepadanya mengucapkan kesilapan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa ashabihi wa man naswarahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-muallifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa bihima wa bi'ulumihima fi darini amin. Kepada saudara pegang kitab halaman 46, pertanyaan yang ke-10. Mas'alatun idza qila laka wa asma'uhum wa adaduhum syartul imani amla fal jawabu laisa indana syartul imani liqaulihi ta'ala minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Bapak hadirin saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Yakin dirahmati Allah, wabil khusus Pemanda Bapak Ki Haji Ghazali Musallib, Ketua DKM Masjid Nurul Yakin Bapak Haji Nurul Khalik, sesepuh kita Bapak Haji Abdul Malik Maisin, Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah. Lanjutan kajian kitab Masail Abil Laits. Pertanyaan yang ke-10. Kemarin sudah kita bahas tentang bilangan jumlah Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul 313. Seperti jumlahnya para pahlawan perang Badar. Ada yang mengatakan 314. Seperti pasukannya tentara Jalut yang melawan Tolut yang melawan Jalut. Kemudian ada yang mengatakan 315. Versinya macam-macam. Kalau jumlah Nabi saja ada 124.000 kemarin. Tapi kita itu tidak boleh membatasi jumlah mereka dengan bilangan yang tertentu. Sebab boleh jadi ada orang-orang yang sebenarnya bukan Nabi dan Rasul, itu nanti khawatir bisa masuk ke dalam hitungan Nabi dan Rasul. Atau kalau kita batasi dengan bilangan yang sedikit, boleh jadi nanti ada Nabi dan Rasul yang tidak termasuk dalam hitungan itu kalau bilangannya sedikit. Itu kemarin. Yang aman, kita tidak usah membatasi bilangan Nabi dan Rasul dengan bilangan yang tertentu. Kemudian juga kemarin sudah kita bahas perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu hanya diberi wahyu, tidak punya perintah untuk menyampaikan kepada umat. Tidak ada perintah syariat, ngajarin enggak. Cuma ngasih tahu saja kalau saya ini diangkat sebagai nabi supaya mereka memuliakan. Kalau Rasul, mereka dapat wahyu, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah, lanjutan kita ini tentang apakah menghafal nama dan jumlah mereka menjadi syarat sahnya iman. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, sebuah pertanyaan. Idza qila laka, apabila ditanyakan kepada kamu, wa asma'uhum wa adaduhum syartul imani amla, apakah menghafal nama dan bilangan para nabi rasul syartul imani menjadi syarat iman amla atau tidak? Apakah syaratnya orang beriman itu harus hafal nama nabi dan rasul, harus hafal jumlah nabi dan rasul? Nah, ini jawabannya apa?
Fal jawabu, maka jawabannya, laisa indana syartul imani, laisa tidak ada indana di sisi kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah syartul imani, menghafal nama nabi dan jumlah nabi sebagai syarat sahnya iman. Tidak tuh. Kenapa? Karena menurut keterangan firman Allah surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min ayat 78, Allah jelaskan, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Minhum, ada di antara para nabi, man, yaitu nabi-nabi atau orang-orang rasul-rasul, qasasna 'alaika, yang kami beritahukan, kami ceritakan kisahnya kepada kamu, hai Muhammad. Wa minhum, dan ada di antara mereka, man lam naqsus 'alaika, yang kami tidak ceritakan. Jadi memang Allah sendiri tidak jelaskan itu semua kepada Nabi Muhammad. Artinya kalau begitu di sini diambil sebuah hujah, dalil bahwasanya hafal bilangan dan jumlah bilangan dan nama para nabi dan rasul tidak menjadi persyaratan sahnya iman seseorang. Pokoknya yang penting kita percaya Allah itu memiliki nabi dan rasul yang jumlahnya konon 124.000. Kalau rasul aja 13. Nah, itu kita percaya saja. Tentang apakah lebih banyak dari itu atau kurang dari itu, ya pokoknya kita percaya Allah punya nabi dan rasul. Wa idza sabata anna rusula lam yajib alaina ma'rifatu adadihim ma'aqilatihim fa ma'rifatu ghairi rusuli minal anbiya'i aula likasratihim. Ini argumentasi bahwasanya menghafal jumlah para nabi dan rasul itu tidak menjadi persyaratan sahnya iman. Wa idza sabata, dan apabila telah menjadi ketetapan, anna rusula, bahwasanya para rasul itu lam yajib alaina, tidaklah wajib atas kita, ma'rifatu adadihim, mengetahui bilangan mereka. Kita sudah membuat sebuah keputusan bahwasanya menghafal bilangan jumlah para nabi dan rasul itu tidak wajib. Ma'aqilatihim, padahal jumlah mereka sedikit. 313 itu kita nggak wajib hafal. Itu kan kalau dibandingkan 124.000, lah jauh sekali. Itu saja yang 313 kita tidak punya kewajiban untuk menghafalnya. Fa ma'rifatu ghairi rusuli, maka mengenal atau menghafal selain para rasul minal anbiya'i, daripada nabi, aula, itu lebih patut lagi, lebih pantas lagi untuk enggak perlu diketahui, enggak perlu dihafal. Kenapa? Likasratim, karena bilangan mereka sangat banyak lah, 124.000. Kita ngapalin 100 saja, yang 25 nabi dan rasul kita belum karuan hafal, apalagi sampai 124.000. Nah, ini yang makanya itu tidak dipersyaratkan harus menghafal nama-nama mereka. Nah, tetapi begini nih, meskipun tidak wajib menghafal nama dan jumlah bilangan mereka, walakin, akan tetapi, yajibul imanu, wajib kita beriman. Beriman bagaimana? Biwujudihim, bahwasanya mereka itu ada, wajib beriman keberadaan mereka, tafsilan, secara terperinci, fima ulima, pada jumlah yang telah diketahui. Artinya karena memang jumlah nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran secara rinci itu ada 25, maka kita wajib tahu, tidak wajib hafal. Berapa mereka itu nabi dan rasul yang disebutkan dalam Quran secara terperinci? Wahum al-khamsatu wal-ishruna, mereka itu al-khamsatu 5 wal-ishruna 20, ada 25.
So, kalau orang Arab ngitungnya bilangan yang kecil dulu baru bilangan yang besar. Al-khamsatu wal ishruna, 25 dan 20, ada 25. Alladzina hum fil Qur'an, yang mana nama mereka tersebutkan, tertera, termaktub di dalam Al-Qur'an. Siapa saja tuh? Wahum Muhammadun, dan mereka Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad kan Nabi paling akhir. Ngapa Syekh Nawawi Banten menyebutkan Nabi Muhammad nomor 1? Ya, memang Nabi Muhammad itu wujudnya, diciptakannya paling belakangan, diwujudkannya. Tetapi beliau itu asli kulli maujud, ya, menjadi sumber dari segala yang wujud, yaitu Nur Muhammad. Pertama kali Allah ciptakan tuh, ya. Makanya oleh Syekh Nawawi beliau ditaruh paling pertama. Muhammadun, yang pertama Nabi Muhammad. Wa Adamun, dan Nabi Adam. Wa Nuhun, dan Nabi Nuh. Wa Idrisu, dan Nabi Idris. Wa Hudun, dan Nabi Hud. Wa Salihun, Nabi Saleh. Wa Ilyasa'u, dan Nabi Ilyasa. Wa Zulkifli, Nabi Zulkifli. Wa Ilyasu, Nabi Ilyas. Wa Yunusu, Nabi Yunus. Wa Ayyubu, Nabi Ayyub. Wa Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Wa Ismailu, Nabi Ismail. Wa Ishaqu, Nabi Ishaq. Wa Yaqubu, Nabi Yaqub. Wa Yusufu, Nabi Yusuf. Wa Lutun, Nabi Lut. Wa Dawudu, dan Nabi Daud. Wa Dawuda, salah tulis. Wa Dawudu, Nabi Daud. Wa Sulaiman, Nabi Sulaiman. Wa Syu'aibu, Nabi Syu'aib. Wa Musa, Nabi Musa. Wa Haruna, Nabi Harun. Wa Zakaria, Nabi Zakaria. Wa Yahya, Nabi Yahya. Wa Isa, dan Nabi Isa. Nah, ini jumlah nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran secara terperinci. Kita ini tidak wajib hafal, tapi kalau kita ditanya, memang apakah Allah punya nabi yang bernama Nabi Ilyasa? Ya, ada tuh Nabi Ilyasa. Apakah Allah punya nama nabi yang bernama Zulkifli? Ya, Zulkifli itu nama nabi dan Rasul Allah. Nah, kira-kira ketika kita ditanya seperti itu, kita bisa mengiyakan, karena memang itu bagian dari para nabi dan Rasul Allah yang dituturkan, disebutkan dalam Al-Quran. Tidak wajib kita hafal. Nah, Bapak hadirin saudara, yang dimaksud beriman kepada para nabi dan rasul itu bagaimana sih? Wa makna wujubil imani bihaula'i bitafsili. Wa makna wujubil imani, dan makna wajib beriman bihaula'i kepada mereka nabi 25 tuh, bitafsili secara terperinci. Maksudnya bagaimana tuh beriman kepada mereka secara tafsil, secara terperinci? Maknanya annahu, bahwasanya lau furidu alaina, lau uridu alaina, andaikan disodorkan lau uridu alaihi, andaikan disodorkan kepadanya wahidun, salah seorang minhum dari mereka, ya, lam yungkir, maka mereka tidak akan mengingkari. Ini maksudnya beriman secara tafsil itu, seandainya kita ditanyakan, disodorkan, ini nabi bukan nih? Oh iya, ini nabi. Kira-kira kita bisa jawab seperti itu. Ya, ini lau uridu alaina, apa alaihi ini? Saya lagi masih bingung nih. Mestinya alaina. Ya, kita lewat dulu dah. Insyaallah besok, pertemuan besok saya jelaskan nih. Ini muskil saya. Lau uridu alaina mestinya, bukan alaihi.
Lau uridu alaihi, andaikan disodorkan, ditanyakan kepadanya wahidun salah seorang minhum dari nabi rasul yang jumlahnya 25, lam yungkir, maka dia tidak mengingkari nubuwatahu, kenabiannya. Ketika kita ditanya, memang Allah punya nabi dan rasul yang namanya Ilyas. Ya, dia nabi dan rasul. Memangnya Allah punya rasul yang bernama Yunus? Ya, dia itu Nabi Yunus. Dia itu nabi dan rasul. Kita tidak mengingkari kenabiannya, wala risalatahu, dan tidak mengingkari kerasulannya. Karena memang itu di Al-Qur'an dituturkan, disebutkan. Kita itu jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi tadinya beriman kepada Nabi Musa. Ya, akhirnya Nabi Musa cenderung melarang mereka, akhirnya Nabi Musa dimusuhin. Ketika muncul Nabi Isa, mereka membenci. Ketika muncul lagi Nabi Muhammad, mungkin benci. Nah, itu kita itu tidak boleh begitu. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad wajib kita percayai, wajib kita imani. Tidak boleh kita beriman kepada sebagian, ingkar kepada sebagian. Itu tidak boleh. Kenapa? Kalau kita tidak beriman kepada sebagian nabi yang ada di Al-Quran, berarti kita tidak beriman kepada Quran, karena informasi itu ada di Quran. Kalau tidak beriman kepada Al-Quran, berarti ya tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Yang membawa Quran itu Nabi Muhammad. Kalau tidak percaya Nabi Muhammad, berarti tidak percaya kepada, merembet kemana-mana tuh. Jadi seperti efek domino. Satu aja kita tidak percaya, itu merembet kemana-mana. Nah, makanya tidak boleh kita. Wajib kita percaya. Walau lam yahfaz asma'ahum, meskipun ia tidak hafal nama-nama mereka. Fa innal hifdha la yajibu, karena sesungguhnya menghafalkan nama-nama Nabi dan Rasul dan bilangan Nabi dan Rasul tidak wajib. Itu yang wajib. Nah, ketika kita tanya, kita tahu saja. Kalau hafal, tidak. Nah, ini konsekuensinya. Bagi orang yang tidak percaya kepada salah satu dari nabi-nabi yang Allah tuturkan dalam Quran yang jumlahnya 25. Faman ankara nubuwata ahadin min haula'i aw risalatahu faqad kafara. Faman, maka barang siapa, ankara, yang ingkar, yang tidak percaya. Tidak percaya apa? Nubuwata ahadin, kenabian salah seorang, min haula'i, dari mereka yang jumlahnya 25. Ada yang dia enggak percaya, itu dia ingkari. Au risalatahu, atau kerasulannya, faqad kafara, maka sungguh orang itu telah kafir. Kenapa? Ya itu ada di Quran. Enggak percaya dia berarti enggak percaya Quran. Enggak percaya Quran, enggak percaya Nabi Muhammad. Enggak percaya kepada Muhammad, tidak percaya kepada Allah. Begitu tuh, merembet. Walakinnal amiyu, akan tetapi orang yang bodoh, orang awam, yang enggak tahu ngaji, yang hidupnya apa kata kiai, ngaji enggak tapi patuh banget sama kiai. Percaya ya Tuhan itu ada. Ya, percaya. Mana dalilnya? Ya kata kiai ada, ya percaya aja. Nah itu, opo jare kiai umpama. Nah yang begini nih tidak dihukumi dia kafir, la yukamu alaihi bil kufri, dia tidak dihukumi bil kufri, kufur kalau dia nggak tahu. Kenapa? Karena memang orang awam, orang bodoh, nggak ngaji ya seperti itu. Nah dia dosanya dosa kadang nggak ngaji. Illa, kecuali in ankara ba'da ta'alumihi, kalau dia ingkar sesudah dia mengaji, maka baru dia dianggap kafir. Nah, kayak kita nih. Kita udah ngaji nih. Nama-nama Nabi Rasul yang jumlahnya 25. Ketika kita mencoret salah satu dari 25 itu, ini nggak mungkin nih jadi Nabi Rasul, maka kita sudah dianggap kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tuh. Kenapa? Karena udah tahu
udah ngaji, sudah belajar tentang itu. Kalau orang-orang yang belum belajar maka tidak dihukumi kafir. Kayak contohnya orang-orang yang di pedalaman yang baru masuk Islam, baru percaya kepada Allah dan Rasul, pada Nabi Muhammad saja, belum diajarkan yang lain-lainnya. Umpama ditanya segala Zulkifli, ya nggak tahu, saya taunya Nabi Muhammad doang umpama gitu. Itu tidak dihukumi kafir karena baru masuk Islam, orang awam. Nah, beda yang kita yang udah ngaji begini, ketika kita tidak menganggapnya, mengingkarinya, itu jadi kafir. Wa yajibul imanu ijmalan fi ghairi haula'i, wa yajibu, dan wajib al imanu, beriman kepada Nabi dan Rasul, ijmalan secara global. Nah, fi ghairi haula'i, pada selain mereka. Selain mereka yang 25, kita wajib beriman secara global. Pokoknya seperti kemarin tuh, jumlahnya 125.000 Nabi dan Nabi, umpama kita, ya sudah, kita percaya saja. Ataupun yang kemarin mengatakan 250.000, ya kita percaya saja. Nah, sebab apa? Tidak wajib kita percaya secara beriman secara terperinci, secara global saja. Seperti dalam kisah-kisah di tafsir itu ada Nabi Daniel. Nah, itu ya mungkin saja dia seorang Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena memang itu kita tidak wajib percaya kepada mereka secara tafsir. Karena di Quran tidak disebutkan Nabi Daniel. Maksudnya apa? Maksudnya beriman secara global tuh. Bi ayyusaddiqa biwujudihim, bahwa kita wajib percaya adanya atau keberadaan mereka, wa nubuwatihim, dan kenabian mereka, wa irsalihim, dan kerasulan mereka. Kita wajib percaya. Ya, tidak harus tahu nama-namanya satu persatunya. Kalau yang 25 wajib kita tahu, kita kenal, bukan dihafal, kenal, kita tahu. Wa yusaddiqu anna lillahi rusulan wa anbiya'a, dan dia percaya bahwasanya Allah memiliki nabi dan rasul yang jumlahnya amat banyak. Kita percaya tuh. Itu maksudnya percaya kepada nabi dan rasul secara ijmal, secara global. Kita yakin Allah punya nabi dan rasul sangat banyak. Ketika disodorkan Daniel itu nabi, wallahu alam, kita nggak tahu, nggak apa-apa. Kenapa? Memang di Quran tidak disebutkan. Kalau yang 25 itu kita wajib percaya, wajib kenal, wajib tahu, bukan hafal. Faman lam yu'min bihim kadzalik lam yasihha imanuhu fayakunu kafiran. Faman lam yu'min, maka barang siapa lam yu'min, yang tidak beriman, bihim, kepada mereka, kepada Nabi dan Rasul yang jumlahnya sangat banyak tuh, dia nggak percaya. Kadzalika, ya seperti itu. Artinya kalau orang awam ya tidak dihukumi kafir, tapi kalau orang yang alim nggak percaya itu hukumi kafir. Lam yasihha imanuhu, maka imannya tidak sah, fayakunu kafiran, maka dia jadi orang kafir. Tuh, orang yang tidak percaya kepada Nabi dan Rasul yang jumlahnya sangat banyak, ya kafir dia tuh. Na'udzubillah min dzalik. Dah. Sekarang bagaimana tentang orang-orang yang di Quran disebut namanya? Seperti Luqmanul Hakim, seperti lagi Uzair, Dzulqarnain, kemudian Khidir. Nah, itu bagaimana mereka ini? Ini para ulama bersilang pendapat tentang kenabian mereka. Wal mukhtalafu fi nubuwatihim salah satu. Wal mukhtalafu, adapun
orang-orang yang diperselisihkan fi nubuwatin dalam kenabiannya, salah satu ada 3. Siapa tuh? Zulkarnaini, itu Zulkarnain. Konon Zulkarnain ini Alexander the Great atau Iskandar Agung. Konon. Tapi banyak ulama yang menolaknya karena Alexander the Great atau Iskandar Agung ini orang kafir, bukan orang beriman. Padahal Zulkarnain ini dalam surat Al-Kahfi itu dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membela orang-orang yang lemah dari kezaliman Ya'juj dan Ma'juj, yang membangun tembok besar untuk memenjarakan Ya'juj Ma'juj ini. Ini Zulkarnain, the man who orang yang memiliki dua tanduk, Zulkarnain. Maksudnya apa itu? Itu kiasan. Ada yang mengatakan memang betul-betul punya 2 tanduk, tapi ada kiasan orang yang memiliki kekuasaan sampai ke timur dan sampai ke barat. Kekuasaannya itu ke ujung timur, ujung barat. Kekuasaan ke wilayahnya, kekuasaannya. Zulkarnain. Ini ada yang mengatakan dia seorang nabi, ada yang mengatakan tidak. Nah, bagaimana sikap kita? Ya kita enggak. Kalau kita tidak mempercayai sebagai nabi, ya enggak kafir. Kita percaya ya enggak ngaruh. Tapi yang jelas di Quran itu memang ada. Kalau kita tidak mempercayainya sebagai nabi, tidak masalah. Wal Uzairu, dan Nabi Uzair. Nabi Uzair ini nabi yang hafal kitab Taurat. Makanya di mereka orang Yahudi mengatakan dia ini anaknya Allah. Kenapa orang kagak ada yang hafal Taurat, dia hafal? Kalau Quran itu memang gampang untuk dihafalkan. Ini kitab Taurat. Orang kok bisa hafal? Itu kalau bukan anak Tuhan nggak mungkin. Ya sampai begitu. Orang Yahudi menganggap dia sebagai anak Tuhan. Wa Luqmanu, dan Luqman Al-Hakim. Nah, Luqman Al-Hakim ini orang Sudan, konon. Dia konon orangnya pendek tapi hidungnya mancung. Konon dia ini negro, kulitnya hitam, bibirnya tebal. Ini tetapi meski demikian dia orang yang bijaksana, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka memberikan nasihat sebelum Allah mengutus Nabi Daud sebagai rasul. Nah, ketika Allah mengutus Daud sebagai nabi dan rasul, ini Luqman Al-Hakim perannya berkurang. Wal khawq wa kadza fil Khadiri, dan begitu juga Nabi Khidir. Nabi Khidir juga ini diperdebatkan apakah dia seorang nabi atau sebagai kekasih Allah. Qila innahu nabiyyun wa rasulun, konon dia seorang nabi dan rasul. Wa qila nabiyyun faqat, dan konon dia hanya nabi saja, bukan rasul. Wa qila waliyun, dan konon dia seorang waliullah, bukan nabi. Qala Isa Al-Barawi, berkata Isa Al-Barawi, Ahmad Al-Baili, dan Ahmad Al-Baili, wa Syekh Yusuf Al-Sumbulawaini. Ini 3 orang ulama, Isa Barawi, Ahmad Baili, dan Syekh Yusuf Al-Sumbulawani berkata, mereka sepakat annal Khadira, sesungguhnya Nabi Khidir baqin ilal ana, kekal abadi sampai sekarang. Ini dulu konon saya baca dalam keterangan tafsir, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Iskandar Zulkarnain untuk mencari ma'ul hayat di tengah lautan. Mencari ma'ul hayat, Zulkarnain enggak sanggup nemuin, tapi yang sanggup nemuin Nabi Khidir. Artinya siapa yang minum air itu dia kekal abadi umurnya sampai hari kiamat, panjang umur. Nanti Iskandar Zulkarnain enggak sanggup, Nabi Khidir yang bisa menemukannya. Maka Nabi Khidir kekal sampai sekarang nih. Dia ini penguasa lautan, bukan Nyi Roro Kidul. Uta ilmu syariati wal haqiqati, beliau diberikan ilmu syariat wal haqiqatin, hakikat. Jadi futuristik, segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang datang dia tahu. Seperti kisah dalam surat Al-Kahfi, ketika dia Nabi Musa belajar kepadanya banyak hal-hal yang di luar nalar Nabi Musa itu
ditunjukkan oleh Nabi Khidir, dan Nabi Musa nggak sanggup ngikutin Nabi Khidir. Wa yajtami'u ma'a Ilyas kulla sanatin, dia berkumpul bersama Nabi Ilyas setiap tahun di Makkah, di Makkah. Jadi tiap tahun, mungkin musim haji kali, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir berkumpul di Makkah. Wa yashrabani mimma zamzamin, dan dia minum air Zam-Zam. Syurbatan ilal amil qalbi, sekali minum sampai tahun yang akan datang. Jadi enggak aus-aus sampai tahun depan. Wa ta'amuhuma al-karafsu, dan makanan mereka adalah sayuran sejenis daun seledri. Fa Ilyasu muwakkalun bil barri, Nabi Ilyas itu diserahkan urusan daratan. Wal Khadiru, sedangkan Nabi Khidir muwakkalun bil bahri, beliau diserahkan urusan untuk lautan. Nih Nabi Khidir, beliau ini diserahi urusan lautan. Kalau Nabi Ilyas diserahi urusan bagian daratan, pertanahan, bukan BPN. Nah, ini makanya saya pernah dapat ijazah ketika orang mau jual tanah, jual rumah, itu salah satu wasilah Fatihahnya kepada Nabi Khidir, Nabi Ilyas, karena beliau ini penguasa daratan. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir, wallahu alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.